Inilah rekaman video amatir saat salah satu rombongan karnaval perayaan 17 Agustus di kota Cilegon, Banten terlibat kerusuhan dengan warga. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dan kendaraan hias mirip tank tentara. Tak kuat mendengar kencangnya suara ledakan, sebagian penonton pun jatuh pingsan. Bukannya berhenti, petasan kembali diledakkan hingga akhirnya penonton memberhentikan secara paksa kendaraan tank tersebut. Tak terima diberhentikan, warga yang berada di atas tank kemudian turun dan terlibat adu mulut dengan warga hingga terjadi bentrokan. Mengucapkan permohonan maaf atas nama mewakili warga kepada Kang Camat Ciwandan atas insiden kesalahpahaman tadi, karena bagaimanapun dalam kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana memeriahkan HUT RI yang ke-79. Atas insiden ini, Camat Jombang dan Camat Ciwandan meminta maaf kepada warga kota Cilegon atas kerusuhan yang disebut dari euforia menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di sosial media, aksi seorang warga negara asing atau bule yang ikut serta membantu proses pemadaman api saat terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Seni Ubud, Blok Timur pada Sabtu sore lalu. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang bule ikut membantu petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api yang membakar Pasar Seni Ubud. Diketahui, bule tersebut bernama Alex Lemancel, asal Prancis. Jero Alex mengaku dirinya terketuk untuk membantu proses pemadaman saat melihat asap pekat hitam yang menyeliputi kawasan Jalan Raya Ubud. Berbekal kemampuan rescue yang dimilikinya, Alex memberanikan diri ikut serta membantu petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman api yang membakar areal basement Pasar Seni Ubud, Blok Timur. And I just see the black the black smoke. The black smoke. Yeah. So if black smoke, it means there is the fire is very big. Yeah. When it's finished, this white smoke always. So I see the black, and so I just come with the motorbike, and after I just trying to help. So in the beginning was to help for the road, about the people. After this, I help for the sabung, for the connect the pipes, pipa, and after this, I join inside. Diketahui sebelumnya, peristiwa pembakaran terjadi di Pasar Seni Ubud pada Sabtu sore lalu. Proses pemadaman api berlangsung cukup lama, yakni hampir 8 jam, dengan melibatkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran dari beberapa kabupaten di Bali. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Usai bebas bersyarat, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso buka upaya hukum peninjauan kembali. Di akhir jabatannya, Presiden Jokowi mereshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU, banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut.
Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ain Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ain Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Seorang pria di kota tebing tinggi Sumatera Utara menganiaya tetangganya dengan senjata tajam. Karena kesal, korban menyalakan musik hingga larut malam. Akibatnya korban terluka di kepala. Seorang pria berinisial AP 57 tahun di kota tebing tinggi Sumatera Utara membacok tetangganya seorang ibu rumah tangga berinisial G 38 tahun. Korban diketahui mengontrak di rumah pelaku. Peristiwa bermula saat pelaku pulang ke rumahnya dan mendapatkan korban sedang menghidupkan musik hingga larut malam. Usai ditegur, korban tidak mengindahkan teguran tersebut. Pelaku yang sudah emosi mengambil senjata tajam kemudian kembali mendatangi korban dan menganiayanya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di kepala. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Tebing Tinggi dan pelaku ditangkap di rumahnya. Korban yang menyewa rumah milik tersangka selalu membunyikan setiap harinya musik dengan keras hingga sampai larut malam, sehingga tetangga sekitar situ mengadukan hal tersebut kepada tersangka, dan kemudian tersangka memperingati korban agar jangan membunyikan musik terlalu keras, akan tetapi peringatan dari tersangka dimaksud tidak diindahkan oleh korban, sehingga tersangka membacok korban dengan celurit. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Niat hati ingin menolong seorang perempuan dengan mengantarkannya ke tempat indekosnya. Seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur harus meregang nyawa lantaran ditusuk oleh suami perempuan tersebut. Seorang pria berinisial HP tewas dengan luka tusukan di tubuhnya setelah sempat akan dibawa ke rumah sakit. Kasus penusukan yang berujung tewasnya korban bermula saat korban diminta untuk mengantarkan teman perempuannya ke rumah kos di Jalan Sejahtera, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saat tengah mengantarkan teman perempuannya itu, korban berpapasan dengan suami dari perempuan tersebut. Kemudian pelaku langsung menusukkan senjata tajam kepada korban. Saya ini di rumah, ditelepon yang kos itu, terus katanya ada orang kelahi. Nah, terus saya kesini ini tahu-tahu saya dipanggil yang perempuan itu minta tolong, sudah keadaan sedang geletak. Usai penganiayaan tersebut, pelaku sempat melarikan diri, namun selang beberapa jam, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap pelaku. Aksi nekat pelaku berinisial AG dipicu cemburu melihat istrinya dibonceng oleh pria lain. Jadi pada saat istrinya tersangka itu minta tolong kepada korban supaya diantar di salah satu tempat kos di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kemudian pada saat dia berboncengan, kemudian dihentikan dan melakukan aksinya. Ya, ditusuk maka motif cemburu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jessica bebas bersyarat setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun. Jessica divonis penjara oleh Majelis Hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu, atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida.
Sebelumnya ia sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 silam, namun ditolak Mahkamah Agung sehingga ia tetap divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Usai keluar lapas Pondok Bambu, Jessica Kumala Wongso menuju Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara, Cipinang Muara, Jakarta Timur, untuk melengkapi dokumen persyaratan pembebasan bersyarat. Barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Papas, Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Jessica akan melaksanakan proses pemindahan integrasi, membimbingan oleh Bapak sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso mengaku tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Jessica juga belum merencanakan apa yang akan ia lakukan usai bebas bersyarat. Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso mengaku senang dan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci atau dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica masih mengaku masih memikirkannya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang, ya saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Sementara itu, pemirsa, pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan Jessica bisa bebas bersyarat dan mendapat banyak remisi membuktikan bahwa Jessica orang baik. Otto juga menjelaskan rencana Jessica ke depan termasuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh. Tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya setelah bebas ke kota? Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana. Dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya, bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh.
tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Karena dia tinggal di sana. 9 tahun kasusnya masih menjadi pro dan kontra, masih menyatakan tidak bersalah pembunuhan Wael Indra Salihin, Bang Oto. Ya secara hukum dia harus hormati diputusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah ingkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Itu mengajukan PK dipastikan. Saya kira harus ya, karena gini. Tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan. Seorang balita berusia 5 tahun alami penganiayaan saat dititipkan di teman ibunya di Goa, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di AIS.